Foto baru cilik merancang sudah warnanya. Bertahun rantau menjadi maburan hidup. Tak bayangkan pun sampai kemarin masa dulunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Oke, perjalanan kita hari ini adalah kita akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 dari Bondowoso, Kota Tape menuju Trenggalek. Nah, kita melewati beberapa kota, beberapa tol dari turun gunung, naik gunung, dan sampailah kita di Kota Trenggalek dan tidak kota kelahiran saya. Start perjalanan kita dimulai pada tanggal 31 Maret 2025 setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, melakukan maaf-maafan dengan keluarga. Kita melakukan perjalanan berempat, saya, kedua anak saya dan satu istri saya tentunya. Nah, perjalanan ini kita mulai ke pukul 9 pagi dari Bondowoso, dan dari Bondowoso kita akan melewati yang namanya pegunungan yang ada di Bondowoso, yaitu Pegunungan Arak-Arak yang mungkin pemirsa sudah banyak melewati pegunungan itu. Di tengah belok-belokan Pegunungan Arak-Arak, bisa-bisanya dua bocil bisa tidur pulas. Ada yang kakaknya tidurnya ini murep, ada yang adiknya ngorok. Tapi perjalanan ini penuh dengan happy dan tentunya dengan doa agar kita selamat sampai tujuan. Perjalanan turun gunung di Pegunungan Arak-Arak Bondowoso yang nantinya berbatasan dengan Kabupaten Situbondo atau dengan Kecamatan Subuh dan nantinya ke Kecamatan Besuki. Biasanya di tengah perjalanan kita di sekitar Pegunungan Arak-Arak Bondowoso ini banyak sekali monyet atau kera-kera yang biasanya ada di pinggir jalan. Tapi ketika kita lewat, kebetulan monyetnya tidak ada. Padahal si bocil-bocil menanti sekali ingin melihat monyet yang ada di sini. Mungkin mudik kali ya. Tapi ya alhamdulillah perjalanan kita untuk turun dari Pegunungan Arak-Arak ini berjalan dengan mulus dan lancar. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita turun gunung juga dari Pegunungan Arak-Arak. Ya, berputar-putar di sini membuat kita agak pusing ya ternyata, tapi ternyata bocil juga bisa tidur juga dengan pulas. Terlihat kendaraan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, di pertigaan Kecamatan Besuki mengarah ke belok kiri. Nanti kita akan mengarah ke arah Surabaya. Terlihat sangat ya tidak begitu ramai, tidak begitu sepi. Nah, karena hari ini adalah tepat 31 Maret 2025 adalah hari pertama Lebaran. Mungkin sudah banyak yang mudik dan nyampe di rumah, dan kita masih melakukan perjalanan mudik ya. Pertama, kita menghindari macet. Yang kedua, istri masih ada shift piket Lebaran ya, biasa tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat. Untuk yang sudah melewati Pantura, tentunya tidak asing dengan jalan ini. Ya, betul sekali. Jalan ini adalah jalan yang ada di Paiton. Nah, Paiton ini sudah masuk kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Di sini sepi sekali. Padahal biasanya kalau hari-hari Sabtu, Minggu ataupun hari-hari libur nasional di sini cukup padat, dan biasanya banyak sekali yang lewat adalah bis, truk-truk besar atau kendaraan lainnya. Ya, karena mungkin sudah bermudik semua sudah libur, akhirnya sepi. Nah, mungkin nanti buat referensi pemudik-pemudik yang jauh bisa ambil misalnya hari pertama mudik seperti kita, hari pertama Lebaran sepi, bray, benar-benar sepi. Menurut info, tol yang ada di Paiton ini sudah jadi dan bisa masuk ya. Semoga nanti ketika kita lewat, kita sudah bisa melewati tol Paiton untuk menghemat waktu dan tenaga kita menuju Kabupaten Trenggalek.
Nah itu guys, terlihat di atas nantinya tol yang ada di Python ini ada di atas jalan atau di atas laut, jadi view-nya benar-benar indah. Mungkin kalau sudah jadi, mungkin ya, karena kita juga belum lewat dan juga belum jadi. Di sini ada namanya ini PLTU ya, PLTU Python. Mungkin kalau sudah sering lewat di sini tidak asing lagi icon yang sering jadi bahan objek foto para pejalan jauh. Boleh enggak tuh sih? Enggak boleh sih. Tutup masih. Mobil apa itu? Mobil sepeda. Boleh ya? Oh pas keluarnya ya? Keluarnya boleh. Keluarnya boleh. Berarti tetap masuk di gending ya? Ternyata tol di Python belum bisa kita lewati. Mungkin nanti setelah beberapa bulan sudah bisa dilewati, tapi tidak masalah, kita melanjutkan perjalanan di luar tol ya, juga tidak terlalu ramai. Kita sampai di Kecamatan Keraksaan. Oh ya, untuk perjalanan jauh yang mempunyai anak kecil, usahakan anak kecil itu bahagia dan happy di dalam mobil. Apabila sudah rewel, nanti kita berhenti dan mengajak main untuk melanjutkan perjalanan. Kebetulan bocil-bocil saya dua-duanya itu sangat suka kalau diajak perjalanan. Kenapa? Karena dia suka sekali melihat kendaraan, bahkan tahu nama-nama kendaraan. Sampai ayah pun lupa ini kendaraan apa, tapi si bocil tahu. Seperti ini guys. Ini dia menunjukkan bahwa ini mobil Alphard, mobil Xenia, Panther dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan juga bahwa untuk perjalanan jauh seperti ini adalah kondisi mobil kita. Pastikan sebelum berangkat kita benar-benar cek, terutama seperti mobil tua yang kayak kendaraan ini, yaitu Toyota Vios tahun 2005 generasi pertama, tapi sudah melalang buana kemana-mana. Pastikan bahwa oli, ban dan semuanya itu benar-benar kita cek dan sehat walafiat, agar kendaraan yang kita kendarai bisa membawa kita dengan selamat. Nah ini kita nyampe di gerbang tol Probolinggo Surabaya, gerbang pertama. Kita memasuki gerbang tol yang di sini terlihat juga tidak begitu padat. Nah, ini jalan tol. Tol pertama, tol Gending Probolinggo, karena tol di Python belum bisa digunakan. Kanan kiri sama aja ya. Kiri. Wah kadung. Kalau dari sini Keraksaan terus setelahnya Gending. Kalau dari sini Keraksaan terus setelahnya Gending. Iya, Gending Keraksaan kan. Keraksaan Gending dari Bondowoso. Oh, Keraksaan dulu dari Bondowoso. Tol pertama yang kita masuki adalah tol Gending di Kabupaten Probolinggo. Ya. Kita bisa meluncur dengan melewati tol, tapi tetap hati-hati, jangan terlalu cepat dan juga terlalu lambat karena kita sudah di jalan tol. Karena apa? Karena kita membawa keluarga, terutama ini ada 2 bocil yang ada di sini. Nah, tapi paling senang sekali kalau bocil-bocil ini lewat jalan tol. Kamu nggak bisa kan lihat dan Enak anak-anak bangun gini rame. iya ya. Pahit. Pahit. Iya mas. Yang mana yang Apa yang pahit? tahu Kopi. adek makan apa tadi pahit katanya? Kopi.
Pastikan bahwa kita melewati tol, pastikan kita benar-benar fokus ke arah-arah plang yang ada di sepanjang jalan tol. Kenapa? Kalau belum gitu hafal, kita bisa belok ke luar apa yang kita tuju. Nah, itu perlu sekali, ataupun kita bisa memakai Google Map untuk memastikan bahwa tujuan yang akan kita tuju itu sesuai jalan yang akan kita lewati. Pasuruan ke Gargo cepet. Ini truk tangki. Tangki, kita menyalip truk tangki. Dadah truk tangki. Nah, gini ya. Setelah perjalanan panjang, selama dari perjalanan masuk di Tol Gending dan Pasuruan, akhirnya kita nyampe di gerbang tol Kejapan. Nah, di sini kita akan melakukan tol lagi. Nah, juga perhatikan bahwa pastikan bahwa saldo kita itu benar-benar cukup sebelum kita berangkat. Kita cek. Kenapa? Karena ketika sudah nyampe pembayaran, kita tidak mengalami kebingungan. Nah, berapa kira-kira total dari Gending ke Kejapanan? Kita cek. Nah, kita habis 111.500, ya lumayan mahal lah. Di arah Sidoarjo kita salah jalan ya, kita belok ke kiri ke arah Krian dan keluar tol karena kita asik mengobrol dan bergurau dengan anak-anak. Tapi tidak masalah, kita putar balik lagi untuk masuk tol. Ya mungkin kurang fokus ya teman-teman semuanya. Tuh Mojokerto arah sini. Juanda kanan. Tuh ada tulisannya tuh. Iya. Ini harus fokus emang. Pagi. Ada lagi. Kok kaget aku. Apa? Sedan jeep lewat sini, tol Waru Gunung. Kalau boleh ke angin. Ayo sini. Dek. Sama tuh depan kios Mana? coklat. Lagi. Untuk menghilangkan lelah, kita jangan lupa untuk istirahat di rest area. Kebetulan kita istirahat dulu di rest area untuk makan, sholat. Ya kurang lebih kita 2 jaman lah di rest area ini. Kita untuk menghilangkan bosan si anak-anak. Rehan. Dia apa kamu? Apa aku lihat? Alhamdulillah kita sudah sampai mana, Rehan? Kita sudah nyampe di Jombang. Rehan mau kemana? Manggale. Mau ke Trenggalek. Adik mau kemana, Dek? Sekolah. Hei. Alhamdulillah sudah nyampe Jombang. Perjalanan masih setengah jalan lagi. Anak-anak butuh istirahat. Udah main ya, butuh main ya. Main dulu ya. Habis main kita lanjut. Kemana? Manggale. Ke Trenggalek. Manggale. Sip, jempolnya mana? Jempolnya. Setelah kurang lebih 3 jam kita melakukan perjalanan dari Tol Gending menuju keluar Tol Kertosono, kurang lebih biaya yang kita keluarkan sekitar 250.
Sekitar pukul 2 siang kita sampailah di Kabupaten Kediri, Kota Tahu. Nah, jalanan dari Kota Kediri ini terbilang cukup sepi, tidak seperti biasanya. Biasanya kalau libur nasional, Sabtu dan Minggu di perjalanan seberang Kediri itu biasanya macet. Tapi alhamdulillah di perjalanan mudik kali ini terlihat sepi di sepanjang Kota Kediri. Promo, mumpung promo. Tahu Gong Kota Kediri. Banyak buka toko. Hah? Banyak yang buka toko. Iyalah. Tunjukkan baru bakso buka. Yang Setelah dari Kabupaten Kediri, kita masuk di Kabupaten Tulungagung dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:15. Di sini kita sudah menjumpai sore ya, ternyata dari keberangkatan kita pagi ternyata nyampe di Tulungagung sore ya, lumayan begitu cepat karena kita santai untuk jalannya karena membawa anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak juga tidur. Kurang lebih perjalanan kita dari Kabupaten Tulungagung ke Kabupaten Trenggalek kurang lebih kita tempuh 1 jam, dikurangi waktu nanti kita istirahat, sholat dan makan di Kabupaten Tulungagung sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Trenggalek. itu di sana tuh. Wih. Wih. Ya kan? Kelihatan tuh. Wih, itu dekatnya. Oh, ini ada kereta. Adik pas lihat di sampingnya situ dulu. Wih, panjang banget keretanya. Keren ya. Setelah kita beristirahat, makan dan sholat di Kabupaten Tulungagung kurang lebih kita 1 jaman di Kabupaten Tulungagung, kita melanjutkan perjalanan dan akhirnya nyampailah kita di Kabupaten Trenggalek. Tapi bukan di gininya guys, kita nyampe kurang lebih perjalanan kita naik gunung kurang lebih ditempuh 1 jaman lah dari Kabupaten Trenggalek ke Kecamatan Dongko, tujuan mudik kita. Dari pertigaan Kelutan Kabupaten Trenggalek kira belok kiri ke arah Kabupaten Pacitan. Ya, situ adalah jalan menuju Kecamatan Dongko yang nantinya akan terus tembus ke Kabupaten Pacitan. Nah, perjalanan malam ini kita akan menaiki gunung karena wilayah Kecamatan Dongko adalah daerah pegunungan, guys. Bagaimana keseruan kita malam-malam naik gunung? Ternyata yang naik tidak ada kendaraan lain dan di sini cukup menegangkan. Ya, mungkin kalau belum pernah ataupun tidak handal menaiki pegunungan menuju Kecamatan Dongko, disarankan jangan naik, terutama malam hari. Banyak tikungan dan tanjakan yang belum dihafal, tapi karena saya adalah anak kampung sini dan sudah hafal, ya, kita melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Dongko di malam hari. Yeah. Iya. Kita nyampe di Kecamatan Dongko, Rehan. Iya, Rehan. Siapa yang tutup? I see perfection.
Tepat pukul 9 malam, perjalanan panjang kita dari Kabupaten Bondowoso yang kita tempuh kurang lebih 12 jam, dari turun gunung, melewati tol, naik gunung lagi, dan akhirnya kita nyampe di Kecamatan Dongko, tepatnya di Desa Petung, tempat kelahiran saya. Alhamdulillah perjalanan berjalan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada macet-macet yang berarti. Itu tadi karena hari pertama kita mudik lebaran, tepat di hari lebaran. Video ini saya buat dan saya dedikasikan kepada orang tua saya dan kedua anak saya, bahwa sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita melangkah, orang tua adalah rumah kita untuk kembali, baik orang tua masih ada ataupun orang tua sudah tidak ada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mudik keluarga saya dari Kabupaten Bondowoso ke Kabupaten Trenggalek. Always got my attention, beautiful soul.